Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diundang kemarin. Tunangan putriku berteriak di tengah pernikahan yang kubayar. Wajahnya memerah karena amarah. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan luka pengkhianatan, dan menjawab, "Aku akan pergi, tapi dulu, temui tamu spesialku, teman lamamu." Saat dia melihat siapa itu, matanya melebar ketakutan, dan dia pingsan. Balas dendam keadilan baru saja dimulai. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempatmu. Pintu rumahku ditutup keras hingga bingkai foto di dinding ruang tamu bergoyang. "Ayah, aku akan menikah." Sari menerobos masuk. Napasnya tersengal, wajahnya memerah, mengacungkan tangan kirinya seperti senjata. Cincin berlian di jarinya memantulkan cahaya lampu, menciptakan pelangi kecil di wajahnya. Aku meletakkan cangkir kopiku. Berita malam masih menggema dari televisi. "Selamat, sayang. Kapan Bima mengajakmu?" "Semalam, di restoran Italia di pusat kota." Suaranya tajam, defensif sebelum aku sempat menjawab. Dia melepaskan mantelnya dengan gerakan kasar, melemparkannya ke kursi. Aku tahu apa yang ayah pikirkan. Apa yang kupikirkan? Bahwa dia tidak cukup baik. Bahwa aku terburu-buru, bahwa aku harus menunggu lebih lama, mengenalnya lebih dalam, bla bla bla. Dia berjalan ke jendela, lalu berbalik menatapku. "Umurku sudah 28 tahun, ayah. Aku bisa membuat keputusan sendiri." Aku memandang wajahnya, senyum kaku, jari-jarinya memilin cincin. Selama 40 tahun di bisnis properti, aku belajar membaca orang. Orang yang berbicara cepat biasanya menyembunyikan sesuatu. Sudah tentukan tanggal. 15 Juni. 2 bulan dari sekarang untuk merencanakan segalanya. Dia duduk di tepi sofa, seperti siap kabur kapan saja. Bima ingin pernikahan yang elegan, berkelas, yang membuat orang terkesan. 2 bulan itu cepat untuk kami tidak mau menunggu. Kata-katanya meledak. "Kenapa harus menunggu? Kalau sudah yakin, ya yakin, bukan? Itu yang ayah bilang soal ibu." Perbandingan itu menyakitkan karena tidak benar. Aku dan ibunya pacaran 3 tahun sebelum bertunangan. Tapi menyebutkan itu hanya akan membuat Sari marah. "Di mana rencananya?" "Hotel Mulia. Bima punya koneksi di sana." Dia merapikan roknya, menghindari tatapanku. "Pasti indah. Sekitar 200 tamu. 200 tamu di Hotel Mulia." Aku menghitung cepat di kepala dan hasilnya tidak menyenangkan. Itu pasti mahal. Sekitar 750 juta, mungkin 900 juta. Dia akhirnya menatapku, dagu terangkat menantang. "Aku tahu itu banyak, tapi ini pernikahanku, ayah. Satu-satunya pernikahan. Aku ingin sempurna." Itulah intinya. Alasan masuknya yang dramatis, sikap defensif, jadwal terburu-buru. Bima ingin pernikahan mahal, dan Sari ingin aku membayarnya. 750 juta, kataku pelan. "Ayah bilang akan membantu saat aku menikah. Ayah berjanji pada ibu sebelum dia meninggal untuk memberiku pernikahan yang layak." Suaranya sedikit pecah. "Jangan bilang ayah mau ingkar janji sekarang." Dia benar. Aku memang berjanji pada Lestari, ibunya. Tapi Lestari pasti akan menghabiskan waktu berbulan-bulan mengenal Bima, bertanya, memastikan dia layak untuk putri kami. Lestari akan melihat melalui pesonanya dalam 5 menit. "Tentu saja aku akan membantu pernikahan itu," kataku sebelum bisa menahan diri. "Tapi mungkin kita bisa bicara soal anggaran." "Terima kasih." Dia melompat dan mencium pipiku. Suasananya berubah begitu cepat hingga membuatku pusing. Bima pasti senang. Dia khawatir soal uang, mencoba mencari cara dengan anggaran startupnya. Bendera merah lagi. Pria macam apa yang melamar tanpa bisa membiayai pernikahan? Mungkin aku bisa ajak Bima makan malam.
mengenal calon menantuku lebih baik. Itu ide bagus. Dia ingin bicara soal ide bisnisnya. Dia sangat menghormati pengusaha sukses seperti ayah. Dia meraih mantelnya, tiba-tiba ingin pergi. Aku harus kasih tahu Bima kabar baik soal anggaran pernikahan. Dia sudah di pintu sebelum aku berdiri. Sari, tunggu. Love you, ayah. Terima kasih sudah mengerti. Pintu tertutup pelan, meninggalkanku dengan suara televisi dan gema kata-katanya. Aku menatap pintu tertutup itu lama. Rumah terasa terlalu sepi, terlalu kosong. 750 juta untuk pernikahan pria yang hampir tak kukenal. Untuk putri yang kini terasa asing. Aku mematikan televisi dan membawa cangkir kopi ke dapur. Rumah terasa berbeda setelah kunjungan kilat Sari. Penuh ketegangan tak terucap dan percakapan setengah selesai. Aku membilas cangkir di wastafel, menjalani rutinitas malamku, sementara pikiranku mengulang setiap kata, setiap gerakan defensif. Dapur masih berbau samar dari rendang yang kuhangatkan untuk makan malam, resep Lestari, meski aku tak pernah menguasai teknik bumbunya. Aku mengelap meja, meluruskan kain lap, apa saja untuk menyibukkan tangan sementara pikiranku bergolak. 750 juta. Angka itu terus berputar, tajam dan menuntut perhatian. Aku berjalan ke ruang kerjaku, didorong impuls yang tak bisa ku kenali. Ruangan itu menyimpan 20 tahun kehidupan, penghargaan bisnis berdebu, album foto yang disusun Lestari dengan rapi, laporan pajak terarsip secara kronologis. Aku mengambil salah satu album dari rak. Sampul kulitnya lembut karena usia. Foto-foto di dalamnya bercerita lain dari percakapan malam ini. Ini Sari di usia 5, tertawa di pundakku di Ancol. Di usia 10, bangga memamerkan proyek pameran sains tentang gunung berapi. Wisuda SMA, air mata mengalir saat memeluk kami berdua. Hari pindah ke asrama kuliah, berusaha terlihat mandiri meski ketakutan. Kapan dia menjadi begitu rapuh? Begitu cepat menganggapku tidak setuju? Mungkin aku memang tidak setuju. Bima Santoso muncul dalam hidup kami 6 bulan lalu dengan setelan mahal dan omongan samar soal teknologi disruptif. Dia menyebut nama investor yang tak pernah kudengar, berbicara dengan istilah-istilah yang tak berarti apa-apa. Tapi mata Sari berbinar saat Bima bicara, seolah dia menyaksikan kejeniusan, bukan seni pertunjukan. Aku membuka foto favorit Lestari. Kami bertiga di wisuda kuliah Sari. Kami terlihat lengkap saat itu, begitu yakin dengan masa depan. Lestari telah tiada 2 tahun, tapi kepergiannya masih terasa tiba-tiba. Dia pasti tahu cara menangani percakapan malam ini. Lestari bisa mengajukan pertanyaan sulit tanpa memicu pertahanan Sari. Rumah kosong menekanku, dipenuhi beban percakapan yang tak akan pernah kulakukan dengan Lestari, keputusan yang harus kuambil sendiri. Mengasuh anak tidak berhenti saat mereka berusia 18. Malah menjadi lebih sulit. Dulu, aku bisa melindungi Sari dari lutut lecet atau perundungan di taman bermain. Bagaimana melindungi putri dewasa dari pilihannya sendiri? Ponselku berbunyi dengan pesan masuk. Dari Sari, Bima bilang makan malam besok jam 7. Restoran Surya di Sudirman. Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas. Menanti-nantikan. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin insting pelindungku mengaburkan penilaianku. Bima mungkin memang seperti yang terlihat. Pengusaha muda yang mencintai putriku. Pernikahan mahal, pesona pinjaman. Caranya muncul setiap ada pembicaraan soal uang. Mungkin itu kebetulan. Aku menutup album foto dan mengembalikannya ke rak. Besok malam, aku akan memberi Bima Santoso kesempatan. Aku akan tanya soal bisnisnya, rencananya untuk masa depan, niatnya pada Sari. Aku akan menjadi ayah mertua yang dia harapkan, bukan pebisnis curiga seperti yang kini kualami. Jam dinding di lorong berdentang pukul 22.30. Waktu tidur. Meski aku ragu bisa tidur nyenyak. Aku mematikan lampu ruang kerja dan naik ke lantai atas. Sudah merencanakan topik percakapan untuk makan malam besok. Titik temu, minat bersama, fondasi untuk membangun hubungan. Jika Bima akan jadi keluarga,
Aku akan mencari cara agar itu berhasil. Aku berdiri di depan cermin kamar, menyesuaikan dasi untuk ketiga kalinya. Dasi biru tua ini favorit Lestari. Dia memberikannya padaku di ulang tahun pernikahan ke-20. Bilang itu menonjolkan mataku. Malam ini terasa cukup penting untuk dasi Lestari. Cukup penting untuk manset terbaik dan parfum yang kusimpan untuk acara khusus. Pukul 19.15. Aku berencana tiba tepat waktu, tidak terlalu awal hingga terlihat cemas, tidak terlambat hingga terkesan meremehkan. Restoran Surya di Sudirman pilihan Bima, tempat Italia mewah yang biaya satu makanannya mungkin lebih mahal dari belanja mingguanku dulu. Tapi jika ini cara Bima mengesankanku, aku akan ikut bermain. Aku memeriksa dompet, kartu kredit, uang tunai, kartu nama jika pembicaraan beralih ke profesional. Ponselku tak menunjukkan pesan baru dari Sari sejak konfirmasi makan malam kemarin. Tidak ada perubahan mendadak. Tidak ada pesan cemas memintaku bersikap baik pada Bima. Mungkin dia percaya ini akan berjalan baik. Mungkin dia yakin Bima bisa menangani dirinya sendiri. Perjalanan ke pusat kota memakan waktu 30 menit di lalu lintas malam. Aku mengambil kunci dan menuju garasi, berlatih topik pembicaraan di kepala. Tanya soal bisnisnya, bukan omong kosong teknologi disruptif, tapi spesifik. Aliran pendapatan, basis klien, proyeksi pertumbuhan. Pertanyaan yang mengungkap apakah seseorang benar-benar memahami usahanya. Olahraga mungkin topik lebih aman. Persija sedang dalam performa bagus. Persib sedang membangun kembali. Topik netral yang tidak butuh pengungkapan pribadi atau pengawasan profesional. Meski Bima terkesan lebih suka bicara golf, lapangan mahal, klub eksklusif, jaringan yang dibangun selama 18 hole. Aku keluar dari garasi, melihat cahaya malam menyelinap melalui pohon mahoni di jalanan. April di Jakarta berarti harapan. Musim hujan mulai reda, janji cuaca hangat di depan. Mungkin itulah yang diwakili malam ini juga. Awal baru, perluasan keluarga, perkembangan hidup yang selama ini kutolak. Lestari pasti suka merencanakan pernikahan. Dia akan membuat Sari gila dengan uji rasa menu dan susunan bunga, tapi dengan cara terbaik. Aku bukan Lestari, tapi aku bisa mencoba pendekatannya malam ini. Lalu lintas di Tamrin bergerak lancar. Aku menyediakan waktu ekstra, jadi tiba beberapa menit lebih awal tak akan masalah. Bisa jadi kesempatan untuk melihat interaksi Bima dengan staf restoran. Cara seorang pria memperlakukan pekerja layanan mengungkap segalanya tentang karakternya. Ponselku berbunyi dengan panggilan dari nomor tak dikenal. Aku biarkan masuk ke voicemail. Fokus pada jalan dan percakapan di depan. Malam ini tentang membangun jembatan, menemukan titik koneksi dengan pria yang ingin menikahi putriku. Panggilan bisnis apapun bisa menunggu. Cakrawala Jakarta terbentang di depanku saat mendekati pusat kota. Gedung kaca memantulkan matahari terbenam. Ini elemen Bima, restoran mahal, kecanggihan urban, gaya hidup yang datang dengan uang dan ambisi. Mungkin itu yang menarik Sari. Setelah besar di kenyamanan pinggiran Jakarta Barat, energi kota pasti terasa menarik, penuh kemungkinan. Aku menemukan parkir 2 blok dari restoran Surya dan memeriksa penampilan sekali lagi di kaca spion. Rambut kelabu tersisir rapi, dasi lurus, jas disetrika. Aku terlihat seperti yang sebenarnya. Pebisnis sukses yang bertemu calon menantu, profesional tapi hangat, tertarik tapi tidak mengganggu. Udara malam membawa aroma musim semi awal saat aku berjalan menuju restoran. Dalam 2 jam, aku akan tahu apakah Bima Santoso layak atas cinta putriku dan investasi finansialku. Malam ini akan menentukan nada hubungan yang akan kami bangun ke depan. Saatnya mencari tahu pria seperti apa yang ingin bergabung dengan keluarga kami. Pelayan restoran Surya mengantarku melewati ruang makan utama menuju area privat di belakang. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat di atas taplak meja putih, dan gemuruh pelan percakapan menciptakan suasana kemewahan. Aku meluruskan bahu, siap menjalani usaha yang dibutuhkan malam ini. Ruang makan privat memiliki meja untuk 8 orang, sudah terisi kecuali 1 kursi kosong. Bima berdiri saat aku mendekat, tapi senyumnya tak pernah mencapai matanya.
Ini dia sponsor dermawan kita, katanya ke meja. Suaranya cukup keras agar semua mendengar. Tamu lain, adik Bima, 2 rekan bisnis, dan pasangan tua yang tak kukenal, menggeliat tak nyaman di kursi mereka. Sari menatap Bima dengan peringatan, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Bima. Aku mengulurkan tangan, bertekad memulai dari awal. Terima kasih telah mengatur makan malam ini. Dia menggenggam tanganku sedikit terlalu kuat. Tentu saja, apalagi dengan kantong sebesar milikmu untuk biaya pernikahan. Aku mengambil tempat duduk, memperhatikan bagaimana Bima memposisikan dirinya di kepala meja, seolah dia tuan rumah, bukan tamu. Pelayan menuang anggur saat aku mengamati wajah-wajah di sekitarku. Adik Bima tampak malu. Rekan bisnisnya terlatih mengabaikan perilakunya. Jadi, Pak Joko, Bima melanjutkan, bersandar di kursi dengan kepuasan jelas. Sari bilang ayah sudah pensiun. Pasti enak punya banyak waktu luang. Aku cukup sibuk, jawabku tenang, profesional. Bagaimana dengan bisnis Bima? Sari bilang kamu sedang mengerjakan sesuatu yang inovatif. Beberapa proyek, sebenarnya. Ayah tak akan paham teknologinya. Dia melambai meremehkan. Butuh pemikiran maju yang sulit dipahami generasi ayah. Sari meraih tangan Bima melintasi meja. Dia tidak bermaksud. Aku bermaksud persis seperti yang kukatakan. Bima memotong, perhatiannya tak lepas dariku. Beberapa orang terjebak dalam cara berpikir lama. Properti, investasi tradisional, aman tapi membosankan. Pasangan tua di meja bertukar pandang. Adik Bima fokus pada saladnya. Jelas ingin berada di tempat lain. Pendekatan tradisional punya kelebihan, jawabku hati-hati. Stabilitas, rekam jejak terbukti, aliran pendapatan nyata. Aliran pendapatan. Bima tertawa, tapi tanpa humor. Betul-betul khas. Katakan, apa ayah pernah mengambil risiko nyata dalam bisnis, atau hanya jual beli rumah seperti orang lain? Panas merayap di leherku, tapi aku tetap tenang. Setiap bisnis melibatkan risiko terukur. Kuncinya memahami beda antara peluang dan spekulasi. Khas konservatif. Bima mengangkat gelas anggur dalam sindiran. Tak heran Sari perlu seseorang dengan visi nyata untuk masa depannya. Wajah Sari memerah. Bima, tolong. Ini seharusnya perayaan. Ini perayaan. Katanya, jelas menikmati dirinya. Kita merayakan kebebasan Sari dari pemikiran terbatas. Meski, kurasa kita harus berterima kasih atas dukungan finansial, walau datang dengan nasihat usang. Aku merasakan rahangku menegang, tapi menjaga suara tetap stabil. Aku di sini karena peduli pada kebahagiaan Sari. Kuharap kita bisa menemukan titik temu. Titik temu. Bima mengulang, seolah kata itu pahit. Maksudnya tempat di mana ayah menyetujui pilihanku, dan aku berpura-pura menghormati pendapat ayah. Pelayan datang dengan hidangan utama, memberikan distraksi sesaat. Tapi Bima belum selesai. Dia memotong steak dengan presisi teatrikal, pisau menggores piring. Sebenarnya, Pak Joko, aku sudah memikirkan dinamika keluarga kita ke depan. Beberapa batasan mungkin diperlukan. Gelas anggur Bima sudah setengah kosong saat hidangan utama tiba. Alkohol melonggarkan sedikit kendali yang dia pertahankan, dan matanya memancarkan kilau predator yang membuatku merinding. Tahu apa? Bima mengumumkan, cukup keras hingga menarik perhatian meja-meja terdekat. Aku sadar malam ini, makan malam keluarga berjalan terbaik saat semua tahu tempatnya. Garpu Sari berhenti di udara. Bima, mungkin kita harus. Tidak, biar ku habiskan. Dia mengangkat tangan seperti konduktor orkestra. Ayahmu sepertinya bingung dengan perannya dalam pernikahan kami nanti. Aku meletakkan pisau dengan hati-hati, merasakan ketenangan yang biasa mendahului negosiasi bisnis penting. Aku tak yakin mengerti. Oh, kurasa ayah mengerti. Bima bersandar,
Suaranya turun menjadi bisikan konspiratif yang entah kenapa terasa lebih mengancam daripada teriakan. Ada yang perlu kita jelaskan soal pernikahan. Meja hening. Bahkan adik Bima yang biasanya cerewet berhenti makan, merasakan perubahan suasana. Bima meluruskan badan, suaranya kembali keras. Dengar, Pak, ayah tidak diharapkan hadir di pernikahan besok. Kata-kata itu seperti pukulan fisik. Di sekitar meja, terdengar tarikan napas tajam, denting sendok garpu yang diletakkan terlalu cepat. Itu tak bisa diterima. Suara Sari pecah karena syok dan marah. Bima, kamu tidak bisa. Bisa, aku bisa. Kepuasan Bima terasa nyata. Ini pernikahan kita, Sari. Kita yang menentukan siapa boleh hadir dan siapa tidak. Bima, hentikan ini sekarang. Tangan Sari gemetar saat meraihnya. Ini ayahku yang kita bicarakan. Ya, ayahmu, yang mempertanyakan setiap langkahku sejak kita bertemu. Bima menoleh padaku, senyumnya setajam pisau. Sari, ayahmu merusak malam kita lagi. Aku menatapnya dari seberang meja, memproses kekejaman yang direncanakan ini. Ini bukan ledakan spontan. Ini penghinaan yang dirancang di depan saksi untuk menegaskan dominasi. Adik Bima menutup mulut dengan tangan. Salah satu rekan bisnisnya mempelajari gelas anggurnya dengan penuh konsentrasi. Begitu, kataku, melipat serbet dan meletakkannya di samping piring dengan presisi. Terima kasih telah menjelaskan situasi. Ayah, tolong jangan. Sari mulai berdiri. Tapi tangan Bima di pergelangannya menghentikannya. Biarkan dia pergi, sayang. Beberapa orang tak bisa menangani komunikasi jujur. Aku berdiri perlahan. Gerakanku terkendali meski amarah membara di dadaku. 40 tahun rapat bisnis mengajarkanku kapan harus bertarung dan kapan mundur secara strategis. Ini bukan waktu atau tempat untuk konfrontasi. Sari, aku menatap putriku langsung. Mengabaikan Bima sepenuhnya. Aku mencintaimu. Itu tak akan pernah berubah. Ayah, tolong. Kita bisa menyelesaikan ini. Air mata menggenang di matanya, tapi dia tak menarik diri dari cengkeraman Bima. Hubungi aku saat kamu siap bicara. Benar-benar bicara. Aku meraih dompetku, tapi Bima melambai meremehkan. Jangan khawatir soal tagihan, Pak Joko, aku tangani. Tentu saja dia bisa, dengan uangku yang disalurkan lewat rekening Sari. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah terukur, mengangguk sopan pada pelayan, menjaga martabat yang coba direnggut Bima. Di belakangku, terdengar suara Sari yang meninggi dalam argumen, respons Bima semakin defensif. Udara malam yang sejuk menyapa wajahku saat melangkah ke Sudirman. Kota berdengung di sekitarku, lalu lintas, musik dari kejauhan, tawa orang-orang menikmati malam Jumat mereka. Orang-orang biasa dengan masalah biasa. Aku mengambil mobil dari valet, memberi tips secukupnya, dan duduk di belakang kemudi sejenak sebelum menyalakan mesin. Tanganku tak gemetar, napasku stabil, tapi sesuatu yang mendasar telah bergeser di dalam diriku. Bima Santoso baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kemudi terasa kokoh di genggamanku saat menjauh dari restoran. Lalu lintas bergerak pelan di pusat kota Jakarta, memberiku waktu untuk memproses apa yang baru terjadi. Lampu merah menjadi kesempatan untuk mengulang kata-kata Bima, menganalisis kekejaman yang direncanakan di balik penghinaan publiknya. Ponselku berbunyi dengan panggilan. Nama Sari muncul di layar. Tapi kubiarkan masuk ke voicemail. Kami berdua butuh waktu untuk memproses malam ini sebelum bisa bicara bermakna. Kota mengalir lewat jendela mobilku, gedung kaca memantulkan lampu jalan, pejalan kaki bergegas menuju tujuan Jumat malam mereka, ritme biasa kehidupan urban berlanjut, sementara duniaku telah bergeser secara mendasar. Aku masuk ke restoran itu dengan keyakinan diplomasi bisa menjembatani apapun. Aku pergi dengan tahu bahwa Bima Santoso lebih berbahaya dari sekadar oportunis. Di Jalan Gatot Subroto, aku secara impulsif berbelok menuju Pantai Ancol, bukan langsung pulang ke Jakarta Barat.
Rute familiar ke Ancol memanggilku, tempat yang biasa dikunjungi aku dan Lestari saat perlu memikirkan keputusan sulit. Aku parkir menghadap Teluk Jakarta. Air gelap membentang menuju Cakrawala tak terlihat. Cakrawala Jakarta menjulang di belakangku, tapi di depan hanya ada kegelapan dan suara ombak pelan menghantam pemecah gelombang. Disinilah aku datang saat kesepakatan bisnis gagal, saat keputusan sulit harus dibuat. Perilaku Bima malam ini bukan soal daftar tamu pernikahan atau dinamika keluarga. Itu adalah pameran kekuatan, demonstrasi publik bahwa dia mengendalikan Sari sepenuhnya. Cara dia mencengkeram pergelangan Sari, kepuasan di suaranya saat dia membela Bima meski dengan kekejamannya. Itu bukan tindakan pria yang sedang jatuh cinta. Aku telah menghabiskan 40 tahun membaca orang di meja konferensi. Orang yang putus asa bicara terlalu banyak. Orang yang tidak jujur mengalihkan pertanyaan dengan agresi. Orang yang benar-benar berbahaya menikmati menyebabkan sakit. Bima Santoso menikmati menyebabkan sakit. Ponselku berbunyi lagi. Kali ini, aku memeriksa voicemail dari panggilan Sari sebelumnya. Ayah, maaf banget. Bima kebanyakan minum anggur dan dia stres soal biaya pernikahan. Dia tidak bermaksud begitu. Tolong balik teleponku. Kita perlu memperbaiki ini. Dia membuat alasan untuk Bima, sudah menulis ulang peristiwa malam ini agar Bima jadi korban situasi, bukan arsitek kekejaman yang direncanakan. Aku pernah melihat pola ini dalam bisnis. Orang begitu terinvestasi pada keputusan buruk, hingga mereka merasionalkan apa saja untuk menghindari kesalahan. Tapi ini bukan bisnis. Ini kehidupan putriku. Aku menatap Teluk Jakarta, mengingat nasihat Lestari saat kami menghadapi tantangan parenting. Kadang melindungi mereka berarti membiarkan mereka membuat kesalahan. Tapi kadang itu berarti turun tangan meski mereka membencimu karenanya. Pertanyaannya, situasi ini yang mana? Agresi defensif Bima menunjukkan seseorang dengan rahasia yang layak dilindungi. Deskripsi bisnisnya yang samar, gaya hidup mahalnya tanpa pendapatan terlihat, permusuhannya terhadap siapapun yang bertanya, ini bukan pola kesuksesan sah. Aku menyalakan mesin dan kembali ke Jalan Gatot Subroto, menuju Jakarta Barat dengan tujuan baru. Melindungi Sari mungkin membutuhkan metode di luar perhatian ayah. Mungkin membutuhkan keterampilan investigasi yang membuatku sukses di properti, meneliti, mengajukan pertanyaan tepat, mengungkap apa yang orang sembunyikan. Saat sampai di jalan masuk rumahku, keputusan sudah dibuat. Aku tak akan menunggu Bima menghancurkan hidup putriku dari dalam. Aku tak akan berharap cinta entah bagaimana mengatasi tanda-tanda bahaya yang jelas. Mulai besok, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya Bima Santoso. Tempat pernikahan di tepi pantai berkilau di bawah matahari sore. Jendela dari lantai ke langit-langit membingkai hamparan biru Teluk Jakarta. Bunga-bunga putih mengalir dari setiap permukaan, dan kuartet gesek bermain lembut di dekat lantai dansa, tempat Sari bergerak seperti visi dalam gaun mengalirnya. Dia terlihat bersinar, benar-benar bahagia, tak menyadari badai yang mendekati hari sempurnanya. Aku menyesuaikan dasi dan melangkah masuk, mencatat tata letak dengan mata pebisnis untuk keuntungan taktis. Aula resepsi membentang di tepi pantai dengan beberapa pintu keluar dan garis pandang jelas. Sempurna untuk apa yang akan datang. Malam yang panjang setelah meninggalkan pantai tadi malam. Aku menghabiskan berjam-jam menjalin jaringan kontak, menelusuri jejak kertas, dan membuat panggilan strategis, 23 panggilan tepatnya. Panggilan ke-24 menghubungkanku dengan Chandra Wijaya, dan semuanya terbentuk dengan presisi kesepakatan yang dieksekusi baik. Bima mengatur suasana di dekat bar, bergerak megah dengan gelas sampanye, dikelilingi pengagum yang terpikat oleh setiap kata tentang teknologi disruptif dan pendekatan pasar revolusioner. Tuxedo mahalnya pas, mungkin dibayar dengan uang orang lain. Senyum percaya diri, cara santainya menerima ucapan selamat. Dia benar-benar percaya telah memenangkan konfrontasi kemarin. Aku memposisikan diri di belakang venue, dekat pintu servis yang akan digunakan Chandra saat tiba. Dari sini, aku bisa mengamati semuanya sambil tetap tak mencolok. Ironi tak luput dariku, berdiri di bayang-bayang di pernikahan putriku sendiri, menunggu untuk menghancurkan hidup suaminya.
Tamu pernikahan berbaur dengan keanggunan yang bisa dibeli dengan uang. Aku mengenali beberapa wajah dari makan malam Bima, lainnya dari masa kuliah Sari. Mereka tertawa, bersulang, merayakan apa yang mereka kira kisah cinta. Tak satu pun menduga mereka menghadiri babak akhir penipuan rumit. Ponselku berbunyi dengan pesan dari Chandra, "Parkir sekarang. Dokumen hukum siap. Beri saya 5 menit." Rencananya elegan dalam kesederhanaannya. Chandra akan masuk saat puncak perayaan, ketika Bima merasa paling aman dan punya audiens terbesar. Penghinaan publik melayani keadilan lebih baik daripada konfrontasi privat. Bima memilih mempermalukanku di depan saksi. Sekarang dia akan tahu rasanya diekspos saat paling penting. Sari berputar di lantai dansa, gaunnya mengalir seperti air. Senyumnya cukup terang untuk menyalakan lampu gantung venue. Sesaat, tekadku goyah. Ini hari pernikahannya. Momen yang dia impikan sejak kecil. Apakah aku akan menghancurkan kebahagiaannya demi memuaskan kebutuhan keadilan? Lalu aku ingat kata-kata Bima tadi malam. Ayahmu merusak malam kita. Kekejaman yang direncanakan, penghinaan publik, cara dia mencengkeram pergelangan Sari saat dia membelaku. Ini bukan soal harga diriku yang terluka. Ini soal melindungi putriku dari predator yang melihatnya sebagai alat. Tawa Bima terdengar di seluruh ruangan saat menceritakan sesuatu pada audiensnya yang terpikat. Dia menunjuk arah teluk, mungkin mengklaim kredit atas venue mahal ini. Semuanya tentang dia adalah pertunjukan, dari pesona terlatih hingga kepercayaan diri pinjaman. Kuartet gesek beralih ke lagu yang lebih ringan, lebih meriah. Tamu berkumpul di sekitar pengantin baru untuk foto. Smartphone menangkap apa yang mereka kira kebahagiaan murni. Dalam beberapa menit, ponsel yang sama akan merekam sesuatu yang sangat berbeda. Aku memeriksa jam. Chandra seharusnya masuk kapan saja. Bima terus tampil, sepenuhnya tak sadar bahwa masa lalunya akan bertabrakan dengan masa kini secara spektakuler. Tatapan Bima menyapu kerumunan, menikmati perhatian, menikmati kemenangan sementaranya. Lalu matanya menemukanku. Gelas sampanyenya berhenti di tengah jalan ke bibirnya. Senyum percaya dirinya redup dan mati. Wajah Bima berubah dari perayaan menjadi kemarahan dalam sekejap. Dia menyerahkan gelas sampanye ke tamu terdekat dan mulai menerobos kerumunan dengan fokus predator. Tuxedo mahalnya membuatnya tampak seperti hiu berpakaian formal. Percakapan terhenti saat dia mendorong pasangan yang menari dan kelompok yang mengobrol. Kuartet gesek terhenti dalam diam. Tamu menoleh ke arah kami. Ekspresi mereka bercampur antara syok dan ketertarikan. Smartphone mulai terangkat untuk merekam drama yang terungkap. Aku tetap tenang. Tangan terlipat di belakang punggung, mengamati kehancuran publik Bima dengan detasemen profesional. Ini persis yang kuharapkan. Arogansinya dipamerkan untuk disaksikan semua orang. Bima, tolong. Sari bergegas mendekat. Gaun pernikahannya berdesir dengan urgensi. Tidak. Dia mengangkat tangan gemetar. Alkohol dan amarah membuat suaranya pecah. Pria ini menghinaku, menghina hubungan kita, dan sekarang dia muncul tanpa diundang untuk merusak pernikahan kita. Aku akan pergi, kataku pelan. Suaraku terdengar jelas meski dengan volume terkendali. Tapi dulu, izinkan aku memperkenalkan tamu spesialku. Aku menunjuk ke pintu masuk tempat Chandra Wijaya baru saja muncul dengan waktu yang sempurna. Kukira kamu kenal teman lamamu. Chandra Wijaya memerintahkan perhatian begitu masuk. Tinggi, berambut perak, mengenakan setelan abu-abu arang yang berteriak uang serius. Dia membawa diri dengan otoritas seseorang yang terbiasa dengan ruang rapat dan negosiasi berisiko tinggi. Koper dokumennya terlihat mahal dan resmi. Sikap agresif Bima runtuh saat pengenalan muncul. Wajahnya memucat, lalu abu-abu. Semua warna mengalir seperti air dari baskom pecah. Bima Santoso. Suara Chandra membawa otoritas tajam ruang sidang dan pengambil alihan korporat. Akhirnya kutemukan kamu. Tamu pernikahan berbisik bingung, merasakan sesuatu yang signifikan tapi tak memahami apa yang disaksikan. Bima membeku, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara seperti ikan yang kehabisan udara.
Chandra mendekat dengan langkah terukur. Setiap langkah menggema di aula resepsi yang tiba-tiba sepi. Dia membuka koper dengan efisiensi terlatih, mengeluarkan tumpukan dokumen hukum tebal. Bima Santoso, dengan ini kamu diserahi dokumen hukum menuntut pengembalian 18 miliar rupiah ditambah bunga dan biaya hukum yang kamu peroleh secara curang dari Wijaya Ventura Capital dengan dalih palsu. Kata-kata itu seperti pukulan palu. Tangan Bima gemetar saat Chandra menyerahkan dokumen. Tapi dia sepertinya tak bisa memproses apa yang terjadi. Dunia yang dia bangun dengan hati-hati runtuh di depan semua orang yang penting dalam hidup barunya. Sari menahan napas. Buketnya jatuh dari tangan yang lemas. 18 miliar. Bima, apa ini? Tamu pernikahan mendekat. Perayaan mereka terlupakan demi drama yang terungkap. Smartphone merekam setiap momen kehancuran Bima, menangkap transformasinya dari pengantin penuh percaya diri menjadi penutup kriminal. Kuartet gesek berdiri membeku dengan alat musik mereka, tak yakin apakah harus terus bermain untuk pesta yang tak lagi ada. Chandra mengamati reaksi Bima dengan kepuasan profesional. Pak Joko, terima kasih, katanya, mengulurkan tangan padaku. Aku mencari pria ini selama 2 tahun. Kontak bisnismu sangat berharga untuk melacaknya. Keadilan harus ditegakkan. Jawabku sederhana, menjabat tangannya. Kata-kata itu berbobot di aula resepsi yang hening, menjelaskan segalanya dan tak ada apa-apa bagi tamu yang bingung. Sari berdiri membeku dalam gaun pernikahannya. Buket berserakan di kakinya seperti mimpi yang hancur. Bima, tolong katakan ini tidak benar. Katakan kamu tidak mencuri uang orang. Tapi Bima tak bisa bicara. Dokumen pengadilan bergetar di tangannya saat membaca detail dokumen palsu, perusahaan fiktif, dan skema rumit yang mendanai gaya hidup mewahnya. Setiap makan malam mahal, setiap setelan desainer, setiap gerakan romantis, semua dibayar dengan uang curian. Pernikahan ini, Sari berbisik, kesadaran muncul di suaranya. Venue, bunga, gaunku. Dari mana uangnya? Keheningan Bima menjawab segalanya. Identitas yang dibangun dengan hati-hati hancur seketika, menyisakan hanya kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Pencuri biasa yang menggunakan cinta putriku sebagai kedok aktivitas kriminalnya. Chandra menutup koper dengan bunyi keras. Bima, kamu punya 30 hari untuk menanggapi panggilan ini. Saranku, cari pengacara bagus. Dia menoleh padaku dengan rasa terima kasih tulus. Terima kasih lagi, Pak Joko. Pihak berwenang akan ingin bicara dengan ayah soal bagaimana menemukannya. Resepsi pernikahan sepenuhnya runtuh di sekitar kami. Tamu berkumpul dalam kelompok syok. Bisikan dan jari menuding menggantikan perayaan dan ucapan selamat. Venue tepi pantai yang elegan dengan pemandangan indah dan bunga sempurna kini menjadi tempat penghinaan publik dan pengungkapan kriminal. Aku memandang putriku, masih cantik dalam gaun pernikahannya, tapi kini memahami bahwa pernikahannya dibangun atas kebohongan dan uang curian. Sakit di matanya terasa dalam. Tapi di balik itu, aku melihat kilasan pengenalan. Ayahnya tidak mencoba mengendalikan hidupnya, tapi melindunginya. Sari, kataku lembut, mendekati tempat dia berdiri, membeku di antara bunga-bunga yang berserakan. Maaf ini harus terjadi seperti ini. Dia menatapku, mata penuh air mata dan kebingungan. Ayah tahu siapa dia. Aku curiga. Aku menyelidiki. Aku menemukan Chandra. Aku menyentuh bahunya pelan. Kadang melindungi orang yang kita cintai berarti melakukan hal yang mereka tak pahami sampai nanti. Bima akhirnya bersuara, tapi keluar sebagai bisikan pecah. Sari, aku bisa jelaskan. Ini semua kesalahpahaman. Aku akan membayarnya kembali. Dengan uang apa? Chandra memotong dengan dingin. Kamu tidak punya bisnis sah, tidak ada pendapatan nyata, tidak ada aset kecuali yang kamu curi dari orang lain. Kebenaran menggantung di udara seperti asap dari lilin yang padam. Kerajaan kebohongan Bima runtuh dalam waktu kurang dari 10 menit, menyisakan hanya dokumen hukum dan janji yang hancur. Chandra dan aku berjalan menuju pintu keluar bersama,
Urusan kami selesai. Di belakang kami, resepsi pernikahan yang elegan bertransformasi menjadi sesuatu yang menyerupai TKP, lengkap dengan saksi dan bukti. Keadilan telah ditegakkan dengan waktu yang sempurna dan efek yang menghancurkan. Perjalanan pulang terasa berbeda dari sebelumnya. Jalanan berpohon di Jakarta Barat terasa lebih damai, seolah lingkungan itu tahu keadilan telah terwujud. Aku masuk ke jalan masuk rumah dan duduk sejenak, meninjau peristiwa sore itu dengan kepuasan seorang pebisnis yang baru menutup kesepakatan terpenting dalam karirnya. Di dalam rumah, keheningan terasa produktif, bukan kosong. Aku langsung ke ruang kerja, di mana kontrak pernikahan dan dokumen keuangan menunggu dalam tumpukan rapi di mejaku. Lestari selalu mengagumi sistem organisasiku. Semuanya terarsip, berlabel, mudah diakses untuk momen seperti ini. Panggilan pertamaku ke bank swasta BNI, di mana Bu Ratna menangani rekeningku selama 15 tahun. Pak Joko, apa yang bisa saya bantu? Saya perlu menghentikan transfer 750 juta ke Mulia Catering Services yang dijadwalkan besok. Tentu. Boleh saya minta nomor referensinya? Aku membaca nomor konfirmasi dari catatanku, mendengar ketikan keyboard saat dia menemukan transaksi. Ditemukan. Ini dijadwalkan sebagai pembayaran akhir untuk layanan pernikahan. Apakah saya batalkan seluruh transfer? Ya. Kontrak dibatalkan karena penemuan penipuan. Saya akan menanganinya segera. Ayah akan menerima konfirmasi tertulis dalam 24 jam. Efisiensi itu terasa memuaskan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penilaian, hanya layanan profesional untuk kebutuhan bisnis yang sah. Selanjutnya, panggilan ke vendor, sistematis, metodis. Setiap percakapan didokumentasikan dengan presisi yang kugunakan sepanjang karir properti. Toko bunga menjawab pertama. Pernikahan Bimasari. Kami dengar resepsi berakhir tiba-tiba. Apakah semuanya baik-baik saja? Kontrak dibatalkan karena penemuan penipuan. Saya hentikan semua pembayaran segera. Nada suaranya beralih ke mode bisnis. Saya mengerti. Bunga sudah dikirim dan dipajang. Kami perlu bicara soal pembayaran sebagian untuk layanan yang diberikan. Kirimkan saya invoice terperinci. Arahkan upaya penagihan ke Bima Santoso. Setiap panggilan mengikuti pola sama. Penyedia catering khawatir resepsi berakhir cepat. Band ingin tahu soal pembayaran akhir untuk penampilan 3 jam mereka. Fotografer bertanya soal pengiriman foto pernikahan. Kepada setiap orang, aku memberikan respons profesional yang sama. Penipuan ditemukan, kontrak dibatalkan, kejar Bima Santoso untuk pembayaran. Pukul 19, aku menyelesaikan 9 panggilan dan menghentikan 6 otorisasi pembayaran berbeda. Dampak finansial total akan menghantam Bima dan Sari dengan tagihan vendor sekitar 570 juta, uang yang harus datang dari sumber selain rekeningku. Aku merasa sedikit khawatir untuk Sari. Besok dia akan bangun menghadapi realitas finansial yang belum pernah dia alami. Tagihan yang tak bisa dibayar suami penipunya dengan uang curian. Tapi kadang melindungi orang berarti membiarkan mereka merasakan konsekuensi pilihannya. Ponselku berdering saat aku mengatur dokumen konfirmasi akhir. ID penelepon, Sari. Aku menatap layar lama, lalu membiarkannya masuk ke voicemail. Dia butuh waktu untuk memahami siapa sebenarnya Bima sebelum kami bisa bicara produktif. Malam ini dia mungkin masih marah padaku karena merusak pernikahannya. Besok dia mungkin mulai mengerti bahwa aku menyelamatkannya dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Ponsel berdering lagi sebelum aku selesai mengarsip konfirmasi perbankan. Nama Sari muncul di layar, hilang saat aku tak menjawab, lalu muncul lagi 3 menit kemudian. Aku pindah ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam sederhana. Ayam bakar, sayur kolplai, nasi merah, normal, metodis, damai. Ponsel berdering 2 kali lagi saat aku membumbui ayam. Di ruang tamu, aku duduk di kursi favoritku dengan secangkir teh dan berita malam. Wali Kota Jakarta membahas perbaikan infrastruktur. Persija menang di laga pembuka kandang. Cuaca musim semi akan berlanjut sepanjang minggu.
Ponsel berdering selama segmen olahraga. Sari lagi. Aku menyeruput teh dan mendengar ramalan cuaca, mencoba mengingat apakah aku merencanakan proyek akhir pekan yang mungkin terpengaruh hujan. Taman perlu perhatian, tapi itu bisa menunggu sampai krisis keluarga ini selesai. 15 menit kemudian, panggilan lain, lalu lainnya. Polanya menjadi bisa diprediksi. Setiap 5 hingga 10 menit, nama Sari menyala di layar. Aku mendapati diri menghitung. Panggilan ke-7 selama berita nasional. Panggilan ke-8 saat jeda iklan. Panggilan ke-9 saat pembawa berita lokal kembali. Pukul 20.30, jumlahnya mencapai 18. Aku beralih ke dokumenter tentang satwa liar Antartika, menemukan koloni penguin lebih damai daripada drama yang dimainkan melalui ponselku. Bahkan realitas keras bertahan hidup di alam terasa lebih sederhana daripada hubungan manusia. Panggilan ke-23 datang selama cuplikan segel macan tutul berburu. Panggilan ke-24 menginterupsi informasi tentang formasi rak es. Aku mengisi ulang teh dan menyesuaikan kacamata baca, bersiap untuk malam yang panjang. Dokumenter berakhir pukul 21.15. Jumlah panggilan, 31. Aku menjelajahi saluran sebentar, memilih serial misteri Inggris yang disukai Lestari. Detektif memeriksa tersangka di manor pedesaan. Setiap orang menyembunyikan rahasia yang akhirnya terungkap. Seni meniru kehidupan dengan dialog lebih baik dan latar lebih beradab. Antara pukul 21.15 dan pukul 22, 12 panggilan lagi masuk. Desakan terasa nyata, bahkan tanpa menjawab. Interval lebih pendek antara percobaan. Ponsel hampir tak hening sebelum berdering lagi. Panggilan ke-44 tiba pukul 22.07. Aku mematikan televisi dan memulai rutinitas malam. Besok akan membawa tantangan baru, percakapan baru, peluang baru bagi Sari untuk memahami mengapa ayahnya bertindak dengan kekejaman yang tampak. Malam ini dia belajar bahwa tindakan punya konsekuensi, bahwa suami penipu datang dengan biaya tak terduga, bahwa kemandirian membutuhkan lebih dari sekadar mendeklarasikannya. Di kamar mandi, aku menyikat gigi saat ponsel hening selama hampir 8 menit. Panggilan ke-45 menginterupsi saat aku berganti piyama. Saat mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, Sari telah menelepon 44 kali dalam 3 jam. Aku mengubah ponsel ke mode senyap dan meletakkannya menghadap ke bawah di meja samping. Dia perlu menyelesaikan krisis ini sendiri tanpa penyelamatan finansial ayahnya. Kadang hal paling penuh kasih yang bisa dilakukan orang tua adalah menolak menjawab telepon. 3 minggu kemudian, aku duduk di Pengadilan Negeri Jakarta, menyaksikan Bima Santoso menerima vonisnya. Pria yang dengan percaya diri mempermalukanku saat makan malam kini terlihat 20 tahun lebih tua. Setelan mahalnya diganti seragam oranye penjara, sikap arogannya hancur oleh beratnya beberapa vonis kejahatan. Terdakwa akan menjalani hukuman 18 bulan di penjara negara dan membayar restitusi penuh sebesar 21 miliar rupiah kepada para korban yang diidentifikasi dalam kasus ini, kata Hakim Susanti dengan finalitas profesional. Chandra bersandar dari bangku di sampingku. Total 14 korban. Penyelidikan mengungkap lebih dari sekadar kasusku. Bima telah membangun seluruh kerajaan kriminal dengan pesona dan kredibilitas pinjaman, skema investasi, kemitraan palsu, dokumen palsu. Skala penipuannya membuat pelarian sempit putriku terasa lebih beruntung. Di luar pengadilan, Chandra menjabat tanganku dengan rasa terima kasih tulus. Aku tak akan menemukannya tanpa koneksi bisnismu, Pak Joko. Terima kasih atas panggilan malam itu. Keadilan harus ditegakkan, jawabku. Kata-kata yang sama yang kugunakan di pernikahan Sari. Masih terasa tepat. Chandra berjalan menuju mobilnya, koper penuh dokumen restitusi yang akhirnya akan memulihkan sebagian besar uang curiannya. Aku berdiri di tangga pengadilan, menyaksikan lalu lintas sore Jakarta mengalir, bertanya-tanya apakah putriku siap membangun kembali hubungan kami. Malam itu, aku akhirnya meneleponnya. Ayah. Suaranya terdengar berbeda, lebih dewasa, lebih hati-hati, tapi tanpa kemarahan defensif yang kuharapkan. Halo, sayang. Kurasa sudah waktunya kita bicara.
Aku menunggu ayah telepon. Jedah. Aku tahu soal korban lain. 14 orang, ayah. Bima mencuri dari 14 orang berbeda. Aku tahu. Aku hadir di persidangan vonisnya hari ini. Ayah di sana. Jedah lagi, lebih lama. Aku seharusnya juga di sana. Tapi aku tak bisa menghadapi dia lagi. Kamu tak perlu menghadapinya lagi. Vendor terus menelepon. Tagihan, pembayaran yang dibatalkan. Aku sekarang mengerti apa yang ayah lakukan dan mengapa. Suaranya sedikit pecah. Maaf, aku tak mendengar kekhawatiran ayah soal Bima. Pulang untuk makan malam besok, kataku. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Malam berikutnya, Sari tiba pukul 6 tepat, membawa sebotol anggur dan mengenakan pakaian kerja praktis yang menunjukkan dia mulai serius dengan karirnya. Dia terlihat lelah tapi lebih kuat, seperti seseorang yang selamat dari ujian dan belajar pelajaran penting. Ayah menyelamatkanku dari menjadi korban ke-15. Katanya saat kami duduk untuk makan malam. Aku melindungi putriku. Itu yang dilakukan ayah, bahkan saat putrinya terlalu keras kepala untuk menghargainya. Dia mengangkat gelas anggur untuk kebijaksanaan yang didapat melalui kesulitan. Kami berbicara hingga hampir tengah malam tentang kepercayaan, kemandirian, tanggung jawab finansial, dan perbedaan antara mendukung seseorang dan memungkinkan kesalahan mereka. Sari telah menghabiskan 3 minggu menemukan seperti apa hidup tanpa jaring pengaman ayahnya, dan pengalaman itu mengajarkannya lebih banyak tentang kemandirian daripada kuliah manapun. Aku akan membayar ayah kembali, katanya saat kami membereskan piring makan. Setiap rupiah dari vendor, dari biaya pernikahan, semuanya. Mungkin butuh waktu, tapi aku akan bayar semua. Simpan uangmu, kataku. Anggaplah itu biaya kuliah untuk salah satu pelajaran hidup terpenting. Dia memelukku, benar-benar memelukku, untuk pertama kalinya sejak sebelum bertemu Bima Santoso. Keadilan telah ditegakkan. Ikatan keluarga telah diuji dan diperkuat, dan putriku muncul lebih bijaksana, lebih mandiri, dan akhirnya aman dari predator menawan yang hampir menghancurkan hidupnya. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesanmu tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.